yang kau katakan benar. Aku juga tidak mau ibu dan ayah mertuaku jadi curiga. Gitu. Gitu. Halo? Pasarna, sepertinya kau belum mengerti perkataan kami. Anggap ini peringatan terakhir dari kami. Kalau kami tidak menerima uangnya, keluargamu akan menanggung akibatnya. Kami akan menculik cucu tersayangmu, Ihsan. Kau mengerti? Nah, kau ke ibumu dulu ya, sana. Terserah apa yang akan kau lakukan, aku tidak takut dengan ucapanmu. Kau mengerti? Kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Dan jangan coba-coba telepon lagi. Ada apa sayang? Siapa yang telepon? Bukan apa-apa. Jelas itu ada sesuatu. Kau terlihat gelisah sekali. Bukan apa-apa. Kau tidak percaya padaku. Selalu saja mendesakku. Pasti ada masalah. Dia kelihatan tegang sekali. Apa mungkin itu masalah yang sama? Ada apa, Bu? Ibu mengetuk pintu keras sekali. Biarkan aku tidur sebentar. Ibu ada apa? Aku bukan ibumu. Aku ibu mertuamu. Dan ini rumah ibu mertuamu. Menantu keluarga Sarna tidak boleh tidur sampai bangun kesiangan. Makin cepat kau merubah kebiasaanmu semakin baik. Biarkan aku masuk. Ibu mau masuk ke dalam? Aku mau membangunkan anakku. Kenapa? Ada masalah? Tidak, maksudku dia sedang ke kamar mandi. Akan kupanggilkan dia. Minggir. Ya Tuhan, sekarang dia akan tahu kalau Kunz dan aku tidak tidur seranjang. Bangunkan Kunz. Dan bersiaplah, lalu segera turun ke bawah. Hari ini kau harus melakukan doa Busehra. Hei, putri tidur. Hei, bangun. Dan kau tidur di ranjang ini atas izin siapa? Bukankah kita setuju? Ini ranjangku. Seharusnya kau minta izin dulu padaku. Kunz, bangun, Kunz. Kunz, bangun, Kunz. Kunz. Oh, tidak tahu malu. Hei, tukang teriak. Setidaknya tenanglah. Pagi-pagi begini kau sudah berisik sekali. Seharusnya kau berterima kasih padaku. Kalau ibuku melihatku tidur di balkon, sekarang kau ini sudah habis. Ini ranjangku. Jadi aku berhak tidur di sini. Aku kasihan padamu semalam, jadi aku tidur di luar.
Aku tidak sadar sudah pagi, lalu masuk ke dalam. Maaf ya, tapi suaraku tidak seburuk itu. Biasakan pakai baju dulu, baru bicara padaku. Lebih baik kau tidak usah bicara. Suaramu itu membuat telingaku sakit. Bisa saja telingaku keluar darah. Dasar. Kalau kau tidak keberatan, coba saja sendiri. Tidur di luar tanpa AC, penuh nyamuk, baru kau tahu rasanya. Dan namamu itu seharusnya Ratu Drama. Itu yang pantas. Twinkle sayang, ayo bangun nak. Ini sudah jam 9. Ibu, tangan ibu ajaib sekali. Aku rasa aku harus terus duduk seharian di sini sambil ibu memijatku. Kalau seperti itu, kau mau selamanya di sini, begitu? Iya, aku mau tetap di sini. Bukankah ibu bilang setelah menikah rumah ini tetap milikku? Ishan, permennya masukkan dulu ke dalam kantong. Ayo, makan dagingnya. Pintar. Aku mau lagi. Mau Kau lagi? ini? Kau mau kemana, Ihsan? Ihsan? Ke taman, Bu. Ishan, jangan ke taman sendirian ya. Tenang, Twinkle. Dia sudah terbiasa main di luar. Tapi siapa yang menjaganya di luar? Itu tidak perlu, Twinkle. Apa kita harus memakai penjaga di rumah kita sendiri? Aku ini ibunya, jadi aku tahu cara mengurusnya. Maaf. Bagaimana sikap burukmu mendadak berubah jadi sikap baik seperti ini? Twinkle dan ritual doa. Luar biasa. Leluconmu itu mulai membosankan seperti dirimu. Aku memang perempuan modern, tapi bukan berarti aku tidak mengerti tradisi. Aku tahu ritual doa. Satu-satunya kebiasaan baikmu. Oh ya, harus kuakui. Aku terkesan. Sedikit. Menyebalkan. Aku malah belum pernah melihat kebaikanmu. Bagaimana aku bisa terkesan? Ya Tuhan, berikan dia sedikit akal. Ihsan? 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 Hei, jangan berteriak. Diam. Ibu! Ihsan! 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 Oh! Ihsan! Ihsan! Ihsan diculik. Ada orang yang menculiknya. Membawanya pakai mobil. Twinkle, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Apa? Apa yang terjadi dengan anakku? Ada beberapa orang yang menculik Ihsan dan membawa
dengan mobil. Aku keluar mencari Ishan, tapi dia tidak ada. Dagingnya jatuh di tanah. Aku lari keluar dan melihat orang-orang itu memasukkan Ishan ke dalam mobil. Aku lari mengejar, tapi mereka lolos. Apa? Minggir. Ishan! Isan, ayah, Ishan! ya, di mana dia? Ibu, ayah, dia tidak ada di Di mana-mana. mana dia? Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ibu, ayah, anakku. Twinkle, kau pasti melihat sesuatu. Siapa orang-orang itu? Mungkin plat mobil yang mereka pakai membawa Isan. Apa kau melihat plat mobilnya? Tidak. Aku tidak sempat lihat plat mobilnya. Semua terjadi cepat. Aku tidak sempat bereaksi sejauh itu. Seharusnya kau melihatnya, kan? Kau pasti melihat sesuatu. Kau satu-satunya saksi penculikan ini. Kanan, kita harus hubungi polisi. Ya, Kun. Telepon Pak Komisaris, cepatlah. Tidak, jangan Kus. Tapi Jangan hubungi polisi. Kalau si penculik tahu kita menghubungi polisi, entah apa yang akan mereka lakukan pada anakku. Dia itu masih kecil, aku Kak, kasihan tolong padanya. mengertilah apa yang akan aku lakukan. Polisi bisa membantu kita dan menemukan Isan. Tidak, Kus, jangan hubungi mereka. Dia masih kecil. Tolong aku mohon padamu. Ini harus kita lakukan, Kak, karena kita tidak punya pilihan. Aku bilang tidak. Kau kenapa diam saja? Apa kau mau terus diam saja? Nyawa Isan dalam bahaya. Hei, penculik itu bisa melakukan apapun. Dan kau tidak bicara sedikit pun. Kau tidak mau bilang pada mereka kalau kau dapat telepon ancaman. Apa maksud ibu? Telepon ancaman? Telepon seperti apa ya? Ada apa lagi? Bukan apa-apa. Ada yang menelpon dan minta uang pada ayah. Kalau ayah tidak memberikannya akan menculik Isan. Ayah pikir itu hanya orang yang mencari masalah lewat telepon, jadi ayah abaikan. Ayah dapat telepon ancaman yang berhubungan dengan cucu ayah. Tapi ayah sama sekali tidak memberitahu kamu. Bagaimana bisa ayah diam saja tentang hal seperti itu? Setidaknya ayah cerita pada kami. Jadi kita bisa lebih waspada. Sekarang tidak ada pilihan lain, ayah. Ayah, kalau itu hanya masalah uang, seharusnya berikan. Ini menyangkut masalah nyawa Isan, ayah. Karena itu anakku diculik, kan? Ayah, aku mohon, bayar saja tebusan yang diminta oleh penculik itu. Bayar saja uang yang diminta mereka. Yang penting Isan selamat, ayah. Aku mohon, kembalikan Isan. Kaniki, jangan khawatir. Kita pasti akan mendapatkan kembali Isan dengan selamat. Tuhan pasti akan membantu kita. Jadi kakak tenang ya, tenang. Sebaiknya kau diam, Twinkle. Tidak perlu kau tunjukkan perhatian palsumu itu. Ini semua terjadi karenamu sehingga anakku diculik. Itu karena aku, Kak Niki. Iya, karena kau. Aku yakin Euphrates yang gila itu di balik penculikan ini. Kau lihat betapa keras usahanya mencegah pernikahanmu dengan Kunz. Dia berusaha membunuh Kunz dan menimbulkan masalah. Percayalah, Twinkle. Kalau sampai aku tahu bahwa Euphrates yang ada di balik penculikan Isan, tidak akan kubiarkan kau tinggal di sini lagi. Aku akan mengusirmu dari sini. Ayah tidak bisa mencegah. Begitu juga, Kunz. Kau mengerti? Kau mau kemana? Aku akan bicara dengan Euphrates. Kalau dia benar yang melakukan ini, aku tidak akan mengampuninya. Apa kau sudah gila, Twinkle? Apa kau pikir, begitu kau menemuinya, dia langsung mengakui kalau dia yang menculik Isan? Lalu dengan mudah kau bisa mendapatkan Isan dan semua kembali normal? Kau tahu kan kalau dia gila, bagaimana kalau dia melakukan sesuatu yang buruk padamu? Aku tahu Euphrates sudah gila. Jangankan bicara dengannya. Lihatnya saja aku tidak mau. Tapi kalau kecurigaan Kak Niki benar, dan terjadi sesuatu pada Ishan karena aku,
aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Aku tidak mau kesalahan masa laluku mempengaruhi masa depan hidupku bersama keluarga ini. Aku harus perbaiki. Karena itu biarkan aku pergi, Kunz. Aku akan menyelesaikan semua masalah ini. Berapa lama kau akan lari dari kenyataan, Rintetan aja? Apapun yang terjadi di antara kita berdua, itu tidak hanya sekali. Aku tahu kau pasti akan merasa jenuh dengan suamimu yang membosankan. Aku tahu itu. Tapi secepat ini, aku tidak pernah menduganya. Ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa bertahan, ha? Karena wajahnya dan juga pemikirannya sangat membosankan, iya kan? Baiklah, biar ku tebak. Kau rindu padaku, kan? Iya kan, sayang? Api cinta dan hasrat dalam hubungan kita memang sangat unik. Dan sangat intens. Karena itulah kau kembali pada aku. Aku lebih baik mati daripada kembali padamu. Aku memintamu berhentilah bersikap rendah. Selama ini seberapa keras usahamu. Tapi kau lihat sendiri, apa akhirnya? Usahamu semuanya gagal total. Iya kan? Apa kau tidak sadar juga? Apa kau pikir kau itu pintar? Kau kemari hanya untuk ceramah. Kau tidak tahu apa tujuanku ke sini? Di mana Ishan? Apa maksudmu? Jangan pura-pura bicara polos, Yufraj. Bersikaplah dewasa sekali ini saja. Ishan itu anak kecil. Kau dapat untung apa kalau kau menculiknya? Hentikan omong kosongmu. Aku tidak menculik siapapun. Aku tidak omong kosong. Ku beri peringatan terakhir kalinya. Katakan di mana Ishan. Sekarang keluarga Sarna juga tahu kelakuan menjijikanmu itu. Kau tidak akan bisa bayangkan apa balasan yang akan mereka berikan padamu nanti. Kau akan tersiksa seumur hidupmu. Bisa kau berhenti memuji keluarga suamimu itu? Kau tidak mengerti kata-kataku ya? Aku sudah bilang, aku tidak menculik siapapun. Sekarang pergilah. Keluar. Tapi Yufraj, aku tanya padamu terakhir kali. Katakan di mana Ishan. Karena aku tahu kau bisa bertindak lebih jauh dari ini demi merusak hidupku. Benar sekali, Twinkle. Kami akan menghancurkan hidupmu. Tapi tidak seperti ini. Sampai dengan ibumu, juga kau dan keluarga barumu itu hancur berkeping-keping, kami tidak akan tenang. Satu lagi. Asal kau tahu saja ya, kami tidak akan menyerang diam-diam. Apapun yang akan terjadi di depan semuanya. Lagi pula aku sudah bosan bermain kucing-kucingan seperti ini. Kali ini aku dan anakku akan berburu seperti singa. Sebenarnya apa maksudmu? Sederhana, Twinkle. Kami tidak ada hubungannya dengan penculikan Ihsan. Karena sekarang strategi kami sudah sedikit berubah. Kami tidak bermain seperti anak kecil lagi. Perang terbuka akan terjadi. Dan kami akan menyerang dengan satu serangan saja yang akan menghabisi semuanya. Sekarang keluar dari sini dan pikir sendiri apa yang akan kami lakukan. Kau dengar ibuku? Keluar. Kau antar kau sampai pintu. Kau benar-benar pecundang, selalu kasar pada wanita. Dia istriku. Dan kalau kau sentuh dia lagi, aku patahkan kamu. Kalau begitu tolong kendalikan istrimu. Kami tidak mengundangnya, dia datang sendiri ke sini. Kami orang baik-baik. Jadi seharusnya kau jangan menuduh kami sembarangan. Putraku sama sekali tidak berlaku buruk pada istrimu. Asal kau tahu, kami tidak ada hubungannya dengan penculikan Ihsan. Kalau kau bisa mengerti itu, baguslah. Kalau tidak, terserah. Entah kau terlibat dalam penculikan ini atau tidak. Kita akan segera mengetahui hal itu. Tapi kalau ternyata kau terlibat, ingat ini baik-baik. Tidak akan ada peringatan lagi untukmu.
Kalau kita tidak terlibat penculikan Ihsan, lalu siapa yang melakukannya? Berarti ada musuh lain dari Twinkle selain kita, kan? Siapa lagi? Ini menarik.